Halo penonton SMS, ketemu lagi dalam siaran SMS 1 Maret 2022. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai manusia ada banyak sekali hal-hal yang kadangkala itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, yang tidak kita inginkan yang terjadi. Dan kadang kita menyebutkannya itu sebagai sebuah masalah kita hadapi gitu ya. Kita ingin selesai kuliah 3,5 tahun, tapi realitanya kita menghadapi masalah sehingga terkendala sampai 5 bahkan mungkin 7 tahun. Kita pacaran, kita berpikir akan menikah dengan pacar kita, merencanakan pernikahan, tapi sebelum hal itu terjadi kita sudah diputuskan oleh pacar kita gitu. Bahkan mungkin kita ingin hidup lama bersama dengan keluarga orang yang kita kasihi, tapi satu masa Tuhan memanggil lebih dulu, kita kehilangan orang yang kita kasihi dan lain-lain banyak hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi gitu. Nah, bagaimana kita meresponi kondisi ini gitu ya? Bagaimana kita meresponi masalah-masalah yang kita hadapi? Apa pilihan kita gitu? Blaming versus acceptance itu topik kita SMS kali ini. Dan kita akan membaca dari kitab Keluaran pasal yang ke-16. Ini kisah tentang bangsa Israel di Gunung Sin. Sebenarnya bicara tentang sahabat yang mana dan sahabat, tetapi kita akan belajar tentang blaming versus acceptance dalam perikop ini. Saya akan membacakannya ayat yang ke-5, ayat yang sebenarnya ayat 1 sampai ayat yang ke-7, tetapi saya akan membaca ayat yang ke-6 dan ke-7 saja ya. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Nah, saudara yang kekasih dalam Kristus, bagian ini bercerita tentang bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan. Mereka menghadapi satu kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Mereka pikir keluar dari Mesir mereka akan mengalami kehidupan yang lebih bahagia, kehidupan yang lebih sejahtera. Tapi ternyata baru aja keluar dari tanah Mesir, kurang lebih dikatakan itu 1,5 bulan mereka sampai di Gurun Sin ini, mereka menghadapi satu masalah besar. Mereka menghadapi satu masalah besar, yaitu apa? Mereka tidak ada lagi makanan dan minuman. Sementara perjalanan mereka itu masih jauh. Mereka memikirkan matilah kami di sini. Tidak bisa kami melanjutkan hidup kami. Maka mereka mengeluhkan hidup mereka itu kepada Musa dan Harun. Lebih baik kami di Mesir. Kalaupun kami mati di Mesir, kami mati di depan kuali yang penuh dengan daging. Di depan roti yang membuat kami sampai kenyang. Mereka mengalami satu kondisi yang sulit dan itu membuat mereka menyalahkan Musa dan Harun pada waktu itu. Nah, kenapa mereka sampai menyalahkan ya? Kenapa dalam hal-hal sulit, dalam masalah-masalah itu yang dipilih adalah menyalahkan orang lain, menyalahkan Musa dalam hal ini? Ya bisa satu sisi bisa ya. Satu sisi bisa kita menerima gitu. Perjalanan yang sudah sangat jauh, perjalanan yang diancam ketakutan juga sebenarnya, takut-takut kalau mereka akhirnya dikejar oleh bangsa Mesir misalnya gitu. Dalam perjalanan mereka lebih banyak menjalaninya di padang gurun, panas, terik, tidak ada, sulit untuk mendapatkan air. Tiba-tiba ini tidak ada makanan lagi gitu. Jadi di tengah ketakutan, di tengah rasa kemarahan, di tengah rasa hopeless gitu ya mungkin, karena tidak ada makanan yang bisa dimakan lagi,
maka pilihan mereka adalah apa? Blaming. Pilihan mereka adalah menyalahkan orang lain, menyalahkan Musa dan menyalahkan Harun. Sehingga mereka tidak bisa melihat Tuhan yang sebenarnya menyuruh mereka, Tuhan yang sebenarnya memimpin mereka untuk keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan untuk mereka. Apakah itu yang Tuhan inginkan? Tentu tidak. Sebagai orang yang umat Allah, bagaimana seharusnya respon kita menghadapi masalah-masalah, hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang tidak kita harapkan? Acceptance, menerima kondisi itu, sekalipun itu sangat sulit, sekalipun itu sangat membuat kita menderita. Acceptance, menerima dengan kesadaran apa? Dengan kesadaran bahwa Tuhan ada di situ. Tuhan ada bersama dengan umatnya. Dalam bagian lain firman Tuhan mengatakan ya, di dalam kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11 bahwa apa? Rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak menjanjikan kesulitan, masalah tidak ada gitu. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa apa? Rancangan Dia itu damai sejahtera. Nah, dalam pengalaman bangsa Israel pasal 16 ini, rancangan Tuhan itu damai sejahtera sekalipun mereka pada awalnya mengatakan bahwa tidak ada makanan, menyalahkan orang lain. Tetapi sesungguhnya Tuhan sudah punya rancangan terhadap mereka. Bahwa Tuhan akan memberikan, dikatakan di situ petang Tuhan akan memberikan daging kepada mereka. Dan pagi hari mereka akan makan roti sampai kenyang. Jadi di balik kesulitan, di balik penderitaan, ada Tuhan yang menjanjikan damai sejahtera. Dan yang berikutnya, saudara, kalau kita juga mengingat Mazmur Daud pasal yang ke-23 ayat yang ke-4, dikatakan bahwa apa? Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Karena Tuhan beserta dengan aku. Tuhan beserta dengan aku. Dan saudara, kalau saudara ingat juga tentang perjalanan 12 pengintai, ya, 10 orang mengatakan kita tidak akan mungkin bisa masuk ke tanah Kanaan. Kita tidak akan mungkin bisa mengalahkan mereka. Jangan masuk ke sana. Tetapi Yosua dan Kaleb pada waktu itu mengatakan tidak. Yosua mengatakan tidak. Kita harus masuk. Karena apa? Jangan takut. Tuhan menyertai kita dalam kitab Bilangan. Nah, saudara, satu sisi kita diperhadapkan dengan kondisi yang tidak kita senang. Kondisi yang tidak kita harapkan, masalah yang sangat berat sekalipun gitu ya. Well, kita bisa blaming, kita bisa menyalahkan orang lain, kita bisa menyalahkan keadaan, bahkan kita bisa mungkin sekali menyalahkan Tuhan. Tetapi sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, pilihan kita bukan itu. Pilihan kita adalah acceptance, menerima masalah itu dengan kesadaran apa? Tuhan merancang, tidak pernah merancangkan kecelakaan, tetapi merancangkan damai sejahtera. Tuhan itu hadir di tengah masalah kesulitan sekalipun. Dan yang berikutnya adalah apa? Dia menjanjikan penyertaannya sampai kita bisa melewati masalah tersebut. Blaming bukan pilihan kita ketika menghadapi masalah, tetapi acceptance, kesadaran Tuhan ada. Itulah pilihan kita. Amin, Tuhan berkati. Halo Kak. Ya,
saya sampaikan kepada setiap dan penerima, kalau misalnya Kalina, nah ini kayak ya kalau rumahnya udah disampaikan gitu ya, akhirnya aku jadi yang mungkin bisa gitu buat setiap kita. Kayak kita melihat kita dalam satu masalah gitu ya, dan kita tuh mungkin aku gitu, tapi nggak jadi mempersalahkan Tuhan. Saya kayak kalau Tuhan begini membuat kita tuh jadi nah ketika itu sebenarnya bukan gitu, pasti tahu lah gitu segala macam gitu ya, karena kita tuh jadi mempersatukan di masa-masa seperti lakukan. Silakan. Oke, thank you, Nov. Pertanyaannya sangat baik ya, memperdalam kita belajar tentang acceptance ya tentunya ya, ketika ada masalah, ketika ada kesulitan-kesulitan yang bahkan luar biasa yang nggak bisa kita hindari gitu. Nah, kita kadang-kadang bisa jadi ada keinginan untuk menyalahkan Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Ya tidak apa-apa ya, ketika kita berpikir bahwa kita mau protes sama Tuhan, ketika kita mau menyalahkan Tuhan, tidak apa-apa. Diam sejenak ya. Ini langsung apa ya, saran praktisnya gitulah ya. Ya nggak apa-apa. Ketika pikiran itu muncul, kita diam. Kita diam. Kita diam dulu, lalu kita mengingat ya, mengingat kembali apa yang tadi di dalam renungan singkat tadi, bahwa apa? Bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Nah, jadi ketika pikiran itu muncul, nggak apa-apa, diam sejenak, biarkan pikiran itu berpikir, bermain-main lah di dalam pikiran kita. Namun sisi lain, setelah itu jangan lama-lama gitu ya. Setelah itu baru kita mengingat ayat ini gitu. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan Tuhan itu adalah damai sejahtera buat anak-anaknya, buat umatnya. Nah, lalu kita berpikir, bagaimana damai sejahtera yang kuhadapi ini sulit banget loh gitu ya. Bagaimana damai sejahtera yang kuhadapi sulit banget gitu. Ya nggak apa-apa, pada saat itu kita belum bisa melihat damai sejahtera. Lalu yang berikutnya apa? Ingatlah bahwa apa? Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Tuhan beserta dengan aku. Nah, itu yang kedua. Ya, yang kedua kita menyadari gitu, memegang janji Tuhan gitu. Bahwa Tuhan menyertai kita. Nah, kalau Tuhan pencipta langit dan bumi ini menyertai kita, kalau Tuhan yang telah menyelamatkan kita menyertai kita, maka apakah Dia tidak menuntun kita gitu? Dalam pengalaman si pemazmur Daud, Tuhan menuntun gitu. Nah, jadi yang kedua itu apa? Sadari bahwa Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan bukan pasif. Penyertaan Tuhan itu aktif untuk membawa kita ke damai sejahtera, sekalipun saat ini kita sedang dalam kondisi sulit. Nah, itu sih yang bisa saya bagikan, Nov. Oke, hubungannya untuk yang boleh dikasih kepada memberkati buat teman-teman dan bentuk kita di dalam hari. Silahkan Kak. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada saat ini ya Tuhan. Bagaimanapun kondisi kami semua pada saat ini ya Tuhan. Apakah kami pernah mengalami satu kondisi yang sangat sulit, yang tidak sesuai dengan pikiran kami?
Atau kami saat ini sedang mengalami satu kondisi yang sulit ya Tuhan, yang membuat kami menjadi hopeless, yang membuat kami menjadi frustasi, bahkan membuat kami menjadi marah, bahkan kami memilih tindakan-tindakan yang tidak sesuai, bahkan menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, bahkan menyalahkan Tuhan. Atau mungkin kami belum mengalami kesulitan-kesulitan, tetapi mungkin saja ke depan kami bisa berhadapan juga dengan kesulitan-kesulitan. Tuhan, ajarlah kami Bapa, seperti yang Engkau mau, bahwa kami tidak jatuh, tidak larut di dalam mempersalahkan situasi diri orang lain ataupun Tuhan. Tetapi ajarlah kami ya Tuhan naik tingkat. Dalam situasi sulit, masalah yang besar, kami bisa acceptance ya Tuhan. Kami bisa sampai kepada titik menerima, sekalipun masalah itu belum selesai. Tapi kami titik menerima dengan kesadaran apa? Kesadaran Tuhan tidak merancangkan kecelakaan. Tuhan merancangkan damai sejahtera buat umatnya. Tuhan tidak meninggalkan umatnya, tetapi Dia menyertai umatnya. Bahkan bukan hanya itu, tetapi Dia menjanjikan kemenangan atas kesulitan itu ya Tuhan. Kiranya itulah menjadi pegangan kami ya Bapa, sehingga kami terus bisa dikuatkan menghadapi kesulitan-kesulitan, masalah-masalah di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, dan akan mundur di teman-teman di siaran